anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serpong. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin, baiklah, mari kita simak bersama. Selamat menyimak, dan kepada Bapak Ustadz Muhammad Abdul Hisham, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Nadia yang telah memimpin kajian pada petang hari ini. Selamat datang pada Yang Hayatun Ustadz Ajuslan, Kepala ST Aisyah. Selamat ya, ST Aisyah meraih juara pertama ya. Kemudian dari PKU Suang dan Ibu Alifah. Saat ini di Kebumen tepat saat berkumandang azan Isya ya. Jadi kemungkinan masih banyak beberapa peserta kajian yang melaksanakan sholat Isya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Pak Ajuslan, bagaimana dengan keadaan para siswa kita? Mudah-mudahan sehat semuanya, tidak terkena banjir ya. Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz, aman Ustaz. Oke, ya saya dapat kabar Tegal terkena banjir ya, Brebes juga ya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah. Ya, pada petang hari ini saya akan berbicara tentang Ummu Hani, dan temanya adalah tentang cinta pertama Rasulullah. Walaupun tentu saja ada yang lebih penting dari itu, yaitu bahwa hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj itu sumber yang paling utama itu adalah dari Ummu Hani. Jadi Ummu Hani lah yang meriwayatkan untuk pertama kalinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena memang pada saat terjadi Isra Mi'raj, Rasulullah sedang berkunjung ya, ke rumah keluarga Ummu Hani pada waktu itu. Walaupun pada saat itu suami Ummu Hani itu masih kafir ya, masih belum beriman, tapi hubungan kekeluargaan antara mereka itu sangat baik ya, saling berkunjung ya, saling berkirim makanan dan lain sebagainya. Walaupun tentu saja dalam peristiwa perang Badar umpamanya, ya semua orang-orang Mekah yang tidak beriman bergabung ya, untuk berperang melawan Rasulullah. Nah, ini merupakan sebuah dilema karena kemudian uh, akan bertemu antar keluarga, anak ketemu bapak, saling berlawanan, berhadapan ya dalam peperangan itu. Jadi perang Badar itu perang yang sangat dilematis sesungguhnya untuk orang-orang Mekah pada waktu itu. Nah, tapi merupakan ujian yang luar biasa dan sangat menentukan bagi masa depan perkembangan agama Rasulullah SAW. Nah, saya share screen ya. Ya, oke. Ya, sesungguhnya pada waktu Rasulullah belum menikah ya, banyak sekali gadis yang jatuh cinta kepada Nabi ya, di antaranya Zainab. Nah, Zainab masih sepupu Rasulullah ya, Zainab binti Jahshin. Dan mereka rata-rata masih satu keluarga ya. Jadi sejak kecil memang sudah jadi teman sepermainan gitu kan. Kemudian juga karakter Rasulullah ini memang karakter yang sangat baik ya.
Beliau orangnya sangat sopan, ya, kemudian penyayang, ya, senang berbagi dan lain sebagainya. Sebuah karakter yang tentu saja semua orang pasti akan menghormati, ya, semua orang akan mencintai orang-orang dengan karakter yang lemah lembut, ya, protecting, ya, selalu melindungi yang lemah, kemudian tidak sombong. Nah, ini yang sangat penting. Nah, dan juga fasih dalam berbicara. Kita tahu bahwa ada waktu masih kecil Rasulullah itu di di bukan diasingkan, ya, dititipkan kepada sebuah keluarga, ya, eh, di disusupkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Nah, di keluarga Bani Sa'diyah ini yang tempatnya itu di pegunungan, ya, di desa, itu masih murni orang-orang Arab yang tinggal di sana. Jadi belum banyak pendatang sehingga bahasa Arabnya itu masih murni dan mereka itu rata-rata orang-orang yang senang mengumandangkan syair, senang membuat syair. Sehingga ucapan Nabi itu sangat indah, ya, dalam berbahasa, bertutur kata. Nah, sebagaimana halnya kita kalau bertemu dengan orang-orang dari Riau, acap kali mereka itu dalam pembicaraannya selalu terselip pantun, ya. Dan pantunnya bukan asal pantun, ya, tidak sembarang pantun sebagaimana yang sering diucapkan oleh para pejabat pada waktu pidato, ya, mereka kemudian nanti yang penting ada ada yang bilang cakep, kayak gitu kan. Kadang-kadang pantunnya nggak bermutu, ya. Oh, ikan ikan lele, ikan mujair. Itulah nama-nama ikan. Oh, loh, ini gimana, ya? Eh, jadi semestinya pantun itu harus yang bermutu dan indah, ya. Dan ada pesan. Nah, ini yang penting, ya. Dalam setiap syair itu harus ada pesan. Lagu-lagu itu juga harus ada pesan, pesan tentang nilai-nilai, tentang karakter yang baik tentu saja. Nah, dalam masyarakat Arab eh, juga seperti itu, ya. Masyarakat Padang Pasir itu sangat menjunjung bahasa yang indah, apalagi bahasa yang indah dan penuh pesan. Maka eh, dan di masyarakat Arab itu punya tradisi menghafal. Jadi mereka itu eh, bahkan orang-orang yang tidak terdidik di bidang sastra, ya, orang-orang yang hidupnya itu, ya, orang-orang yang miskin, para penggembala kambing di Arab Baduy sampai sekarang, ya, itu setiap kali mereka menggembala kambing, seringkali mereka itu mendendangkan syair-syair dari para penyair yang hidup 1.000 tahun yang lalu, seperti syair Abu Nuwas, itu kan. Kemudian syairnya Al-Mutanabbi, Ibnul Al-Muqaffa, kemudian syairnya, ya, banyak, ya, syair-syair masa lalu lah, ya. Umrul Qais umpamanya itu sering didendangkan. Jadi ada keterhubungan antara masa kini dengan yang masa lalu. Nah, ini kelebihan dari masyarakat Arab dan itu dipelajari oleh Rasulullah. Orang seperti Umar juga sangat fasih dalam bersyair, ya. Nah, ini jadi tidak mengherankan kalau sepupu-sepupu Rasulullah, ya, sepupu Nabi, ya, sepupu Muhammad, ya, waktu itu belum jadi Rasulullah. Sepupu Muhammad, ya, seperti Zainab, kemudian juga Fakhitah, yaitu Ummu Hani ini juga jatuh cinta kepada Nabi. Nah, Ummu Hani sendiri ini, ya, adalah keluarga dekat, ya, keluarga dekat Rasulullah. Ah, dan dia pertama kali yang meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj. Jadi orang yang pertama kali diceritai oleh Nabi tentang pengalaman spiritual beliau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidrah Al-Muntaha, itu adalah Ummu Hani. Oke.
Nah, ini adalah hadisnya ya, an Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha, wa ismuha Hindun. Ada yang mengatakan namanya itu sesungguhnya Hindun. Ada juga yang namanya Fakhitah ya. Oke. Fi Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa Isra Mi'raj, annaha kanat taqulu, dia berkata, ma asriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti. Eh, jadi Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj ketika berada di rumahku, gitu kan? Berada di rumah Ummu Hani. Nama inti tilka lailah fi baiti, dia sedang bertamu, menginap di rumahku pada malam itu. Kemudian fasholal isya, kemudian melaksanakan sholat isya, itu kan di akhir malam. Suma nama wanimna, kemudian saat malam telah larut, semua tidur, semua penghuni rumah tidur. Falamma kana qabla al-fajri ahabbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menjelang fajar, menjelang pagi, menjelang subuh, kami dibangunkan sekeluarga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sholat as-subah, ketika sholat subuh dan kami sholat bersamanya, dia berkata, qala ya Ummahani, wahai Ummi Hani, laqad sholaitu ma'akum al-isya al-akhirah kama ra'aytu bihadzal wadi. Kita tadi malam kan melakukan sholat isya bersama-sama di sini, tempat ini, ya. Summa ji'tu Baitul Maqdis, tapi kemudian saya melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan saya sholat fasolaitu fihi, itu kan, saya sholat di sana. Summa qad sholaitu sholat al-ghadah ma'akumul an kama tarain. Dan sekarang ini kita melakukan, saya sholat subuh bersama kamu semuanya sebagaimana yang kamu lihat. Artinya saya melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, ya, ya, antara Isya dan waktu subuh. Wah, jadi betapa cepatnya itu kan. Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain, bapaknya. Ya, ini sebetulnya tambahan ya, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu melihat kelompok orang, ada kafilah melakukan perjalanan, ya. Kemudian konon Nabi itu haus, kemudian ada kafilah yang sedang berhenti, kebetulan penghuninya sedang tidur, maka Nabi itu kan membuka ada seperti bejana ya yang berisi air, kemudian Nabi meminumnya, gitu kan? Ya, ada riwayat yang semacam itu. Oke, artinya apa? Peran Ummu Hani ini sangat penting karena melalui beliau lah ya, berdasarkan riwayat Ummu Hani ini, maka kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kemudian nanti akan kita ketahui juga tentang ibadah sholat duha. Walaupun Rasulullah juga sungguhnya sebelum menjadi nabi, sebelum wahyu turun kepada beliau, beliau sudah sering melaksanakan sholat duha. Sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah, menurut Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah, itu adalah sholat duha, dan beliau melaksanakan bersama Zaid, bersama Ali, ya, di lembah Mekah pada waktu itu. Nah, Ummu Hani ini namanya adalah Fakhitah binti Abi Thalib. Tadi ada yang mengatakan namanya adalah Hindun, ya. Oke, no problem. Ia saudara dari Ja'far bin Abi Thalib, dan Aqil bin Abi Thalib. Kemudian juga ada satu lagi saudara laki-laki mereka yang namanya Thalib. Jadi Talib bin Abi Thalib, gitu kan. Nah, Ja'far kita tahu dia itu diasuh oleh Abbas, ya, paman Nabi. Jadi Nabi punya seorang paman, jadi kakak dari Abu Thalib, bernama Abbas, dan Abbas ini orang yang sangat kaya.
di antara karena dia itu pandai berdagang dan juga dia waktu itu sering meminjamkan uang, tapi dengan mengambil keuntungan dari bunganya, jadi membungakan uang. Maka Rasulullah kemudian meminta kepada Abbas untuk tidak memungut bunga, melainkan orang-orang yang pinjam uang kepadanya hanya sekedar mengembalikan pokoknya saja dan tidak perlu membayar bunga. Nah, terutama orang-orang yang miskin ya, tentu saja ya. Adapun kalau yang perjanjiannya itu adalah untuk mudharabah, ya, itu lain lagi. Tapi orang miskin ya yang meminjam uang karena untuk kebutuhan pokok mereka untuk membeli makanan, maka tidak boleh dan haram hukumnya memberlakukan interest, keuntungan dari mereka. Namun jika seorang uh, meminjam uang, tapi untuk uh, mendirikan perusahaan, maka bukan suatu hal yang diharamkan ya apabila si pemilik modal itu uh, menyampaikan ketentuan, oh kalau karena kamu punya kemampuan dalam mengembangkan usaha, sementara saya punya modal, ayo kita berbagi. Nah, itu yang namanya mudharabah. Ya. Oke. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini diasuh oleh Nabi sendiri ya. Jadi Ali ini bagaikan putra Rasulullah. Kenapa Ja'far diasuh oleh Abbas dan Ali diasuh oleh Muhammad? Karena pada waktu itu pernah terjadi musim paceklik yang luar biasa di Mekah, di mana tanam-tanaman itu jarang yang berbuah, kemudian juga perdagangan sedang mengalami lesu. Jadi pernah terjadi resesi ekonomi di Mekah. Nah, dalam keadaan semacam ini, Abu Thalib tentu saja sangat kesulitan untuk menghidupi memberi makan pada anak-anaknya yang berjumlah 5 anak ya dan satu perempuan itu. Maka kemudian Nabi mengusulkan kepada Abbas untuk agar mengambil salah satu anak dari pamannya Abu Thalib itu untuk diasuh. Kemudian eh, Abbas itu ya mengambil Ja'far untuk diasuh dan Muhammad sendiri mengambil Ali untuk diasuh. Ya, baik. Dan Nabi Muhammad dan Faita masih bersaudara sepupu, tentu saja ya. Eh, eh, Kehubungan hubungan antara Abu Thalib dengan Nabi Muhammad ini sangat dekat karena paman Abu Thalib dengan ya bapaknya uh, Nabi, bapak Nabi itu saudara sekandung. Ya. Uh, Sama-sama bapaknya itu adalah Abdul Muthalib dan ibunya itu Fatimah. Nah, Fatimah binti Asad Al-Mahzumi. Jadi wajar kalau dekat ya hubungannya. Ya. Beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu satu kakek ya dengan Abdullah dengan Abu Talib itu satu bapak ya, tapi lain ibu. Nah, lain ibu. Sementara Abdullah dan Abu Talib itu satu bapak, satu ibu. Ya, oke. Jadi kakek Nabi dan kakek Fahidah itu sama Abdul Muthalib. Nenek mereka pun sama Fatimah binti Asad Al-Mahzumi. Nah, jadi ibu ibu dari Abi Thalib ini adalah perempuan dari Bani Mahzum. Bani Mahzum ini adalah sebuah klan, sebuah keluarga yang sangat berpengaruh di Mekah. Ya. Orang-orang Bani Mahzum itu diantaranya ya eh, Utsman itu dari Bani Mahzum itu Utsman. Nah, orang-orang seperti Bani Umayyah itu
punya hubungan yang sangat dekat dengan Bani Mahzum, ya. Maka ketika dulu Abdul Muthalib ini bernazar akan mengorbankan salah seorang anaknya jika dia punya 10 anak laki-laki, ya, dan kemudian yang akan dikorbankan itu Abdullah, maka seluruh laki-laki Bani Mahzum itu datang, itu kan, mencegah eh, Abdul Muthalib mengorbankan Abdullah, ya, karena ibu dari Abdullah ini, Fatimah, nah, itu adalah uh, saudari mereka, ya, saudara perempuan dari Bani Mahzum itu. Nah, pada saat ini karena Nabi Muhammad, ya, pada waktu itu Muhammad muda dengan Fahitah itu sudah saling jatuh cinta, ya, sudah saling mencintai, sudah, ya, mereka juga sudah sangat kenal satu keluarga, ya. Nah, sehari-hari juga mereka sering bertemu. Maka ketika usianya itu sudah cukup dewasa, ya, Muhammad datang kepada pamannya Abu Thalib untuk meminang putrinya Fahitah. Ya. Sang paman menolak. Nah, apa alasannya? Ah, dia mengatakan bahwa Fahitah itu sudah akan dinikahkan dengan Hubairah bin Abu Wahab bin Amr bin Imran, ya, dari keluarga Mahzum Al-Mahzumi, seorang pemuda dari keluarga Bani Mahzum. Abu Talib mengatakan bahwa, ya, alasan adalah Bani Mahzum dulu memberikan anak perempuan mereka, yaitu Fatimah itu, untuk dinikahi laki dari Bani Hashim. Nah, yang menikahi adalah Abdul Muthalib. Ya. Nah, dan kini kata Abu Thalib, sekarang sudah saatnya kita membalas kebaikan mereka, yaitu dengan menikahkan anak perempuan mereka, anak perempuan dari Bani Hashim, yaitu Fahitah itu, Ummuhani itu, agar dinikahkan dengan lelaki dari pemuda dari Bani Mahzum. Pemuda itu namanya Hubairah bin Abu Wahab. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Thalib, ya. Adapun kalau kita membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang psikolog, ya, namanya Leslie Hazelton, menulis oke, tolong di ini ada, ya, oke, ada yang bocor tadi. Oke, baik. Nah, menurut Leslie Hazelton ini, seorang psikolog yang menulis tentang biografi Nabi, dia juga menulis tentang biografi Yesus, ya, yang biografi Nabi Isa. Dari sudut pandang psikologi, dia katakan bahwa alasan dari paman Abu Thalib, ya, ini tentu saja bisa dijadikan sumber mengapa Abu Thalib itu menolak lamaran Muhammad, ya. Tapi yang lebih penting itu adalah Leslie Hazelton sedang menggambarkan tentang penderitaan seorang yang yatim, penderitaan seorang anak yatim, seorang yang lahir tanpa bapak, artinya kemudian bapaknya meninggal, hanya ibunya yang mengurus, itu hampir bisa dikatakan, ya, itu anak yang tidak punya masa depan. Ya. Betapa menderitanya seorang anak yatim. Kebanyakan orang tidak akan ada yang mempedulikan. Demikian juga yang dialami oleh Muhammad kecil, ya, Muhammad muda. Muhammad kecil itu saat bapak ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, kemudian dititipkan kepada pamannya. Ya. Walaupun Muhammad kecil itu mendapatkan limpahan kasih sayang yang sangat besar,
Namun tentu saja ketiadaan seorang bapak itu uh, tidak bisa tergantikan. Uh, ya, maka sang paman sendiri pun ya juga melihat bahwa ya kalau anaknya Fahitah itu, Ummu Hani itu dinikahkan dengan pemuda Muhammad ini, ya bagaimana masa depan anaknya, gitu kan? Bahwa sementara dia sendiri itu tidak terlalu baik. Anak yatim itu selalu oh, ya berarti sudah terbuang. Sebagai seorang manusia dia itu sangat terbuang. Nah, inilah dan Nabi pernah mengalami itu. Maka kemudian ketika Nabi itu alhamdulillah berhasil ya, dalam perjuangannya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabi, Muhammad itu menjadi nabi, maka ayat-ayat yang pertama kali turun ya, itu adalah yang memberikan perintah agar masyarakat itu tidak menyanyiakan anak yatim. Harus memiliki kepedulian, memikirkan masa depan anak-anak yatim. Jadi, mengapa Nabi itu begitu eh, banyak ya ayat-ayat dalam Al-Quran mengaitkan antara keimanan dengan kepedulian kepada anak yatim? Karena pada waktu itu tidak ada institusi yang bisa mengajak, yang bisa menyadarkan orang-orang agar memberikan perhatian kepada anak yatim. Kebanyakan anak yatim itu pasti menjadi korban, pasti akan menjadi budak, diperjualbelikan dan lain sebagainya. Nah, dan Nabi pernah mengalami ini. Nah, fa'amal yatimah fala taqhar. Maka kepada anak yatim itu jangan sekali-kali kamu menghardik, kepada orang miskin itu jangan sekali-kali kalian menampik, kayak gitu kan. Wa amasaila fala tanhar. Jadi inilah ya menjadi orang miskin itu sangat menyakitkan. Maka kalau ada orang sampai meminta-minta itu sebelum mereka sudah sangat malu, gitu kan. Maka jangan sampai kita itu kemudian ketika Nabi hidup tentu saja ini adalah kewajiban individu ya langsung memberikan pertolongan. Nah, di masa sekarang di mana ada institusi yang bernama nation state, negara bangsa, ada pemerintahan, gitu kan? Ada pajak, ya, yang pajak itu lebih besar daripada zakat. Coba zakat hanya 2,5%, sebenarnya pajak sampai 12%. Wow, maka sesungguhnya kita ini kalau sudah membayar pajak, ya berarti itu sudah merupakan ta'awun kita, masyarakat, umat beragama, untuk kemudian pajak itu dikelola oleh negara, oleh Menteri Keuangan, untuk dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat, ya, untuk anak yatim, untuk pendidikan, untuk orang-orang miskin, ya, untuk orang-orang tua yang tidak punya anak yang harus mendapatkan pengasuhan, ya, untuk tunawisma, ya, bagaimana? Jadi kalau perlu pajak pun itu 20%, 30% itu tidak masalah, tapi harus pemanfaatan itu harus real ya, untuk kesejahteraan rakyat juga. Sebagaimana yang terjadi di Finlandia, pajaknya sampai 50%. Tapi rakyat itu betul-betul menikmati kemewahan dari pajak itu yang disediakan, yang dikelola oleh negara itu. Nah, sementara kita bayar pajak, sementara yang mendapatkan manfaat itu justru para pejabatnya, itu kan? Bukan pejabat pun bisa jalan-jalan pakai jet pribadi. Nah, ini kita salah. Oke, kembali ya. Nah ini jadi Nabi kenapa Muhammad ditolak kelamarannya? Karena dia itu kalau menurut Reza Sultan itulah penderitaan anak yatim. Sampai pamannya sendiri coba, pamannya sangat tahu kan karakter Muhammad baik, pinter, cerdas, rajin, bertanggung jawab, lemah lembut. Tapi karena dia anak yatim, maka ditolak. Gitu kan. Waduh, kamu itu anak yatim.
Anakku itu mau dikasih apa? Nah, oke. Keluarga, waduh, ini kok keluar ya? Keluarga maksudnya ya. Ini sebentar. Yes. Ya, oke. Keluarga Ummu Hani ya. Nah, dari pernikahan dengan Hubairah, nah, Ummu Hani melahirkan 4 orang anak, ya, yaitu Amr, Ja'adah, Hani, dan juga Yusuf. Nah, karena ada anaknya yang bernama Hani, maka dia disebut Ummu Hani, ibu dari Hani. Kan di sini selalu seperti itu ya di Arab ya. Di sini juga lah orang selalu ngomong, wah itu bapaknya apa? Bapaknya Kisah, maksudnya itu bapaknya Yasmin, nah, bapaknya Nadia, maksudnya untuk mengatakan Abdul, gitu kan. Nah, ada orang yang mengatakan begitu. Atau yang masih yang sangat kuat itu ya perempuan ya, Bu Abduh, Bu Hisham, Bu Mas'udi, ya itu. Jadi sampai kemudian namanya sendiri itu banyak orang nggak tahu itu bahwa Bu Mas'udi itu namanya Hayatun, itu nggak banyak orang yang nggak tahu. Ada yang malah nyebutnya nama perusahaannya Bumas itu kan, Bumas Soka. Jadi itu contohnya, contoh saja ya Bu ya. Oke, nah Hubairah itu tidak masuk Islam ya, bahkan dia melarang Ummu Hani itu untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah ya, dan Hubairah itu masih menolak untuk masuk Islam. Padahal saat itu sedang dalam keadaan perang. Ali bin Abi Thalib menyerbu masuk ke rumah Ummu Hani, ke rumah Hubairah itu sambil menghunus pedang gitu kan. Dia mengejar Hubairah gitu kan. Ummu Hani pasang badan dia gitu. Dia berada di pintu gitu kan, menghalang-halangi Ali untuk masuk ke rumahnya gitu. Kalau kamu mau bunuh suami saya, bunuh saya dulu gitu kan. Wah, Ali nggak berani dong, masa harus membunuh kakaknya sendiri, kakak perempuan satu-satunya gitu kan. Nah, oke. Karena apa ditahan, Ali ditahan oleh Ummu Hani, maka Hubairah bisa itu melarikan diri ya, mengambil kuda, melarikan diri ya, bersama Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari Hakam ya, dari Abu Jahal, Abu Hakam itu mereka melarikan diri ke Yaman. Ketika lari, wah, Ummu Hani ini tentu saja sedih ya, masa dia harus berpisah uh, dari suaminya, gitu kan? Maka dia pun menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, ini saya memberikan perlindungan kepada suami saya dan uh, tolong agar apa suami saya ini bisa kembali pulang dan mudah-mudahan dia itu akan mendapatkan petunjuk. Ya, karena permintaan dari Ummu Hani itu maka Rasulullah pun memaafkan ya, mengabulkan permintaan Ummu Hani dan Rasulullah pun melindungi keselamatan dari Hubairah itu. Tapi meskipun demikian, ya Hubairah tetap saja tidak masuk Islam, tidak mau masuk Islam, tidak mau mengakui Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai utusan Allah. Dengan demikian maka sudah sah bahwa Hubairah ini tetap berada dalam kafiran. Nah, akhirnya Ummu Hani pun uh, memilih untuk bercerai ya, berpisah dari suaminya itu. Oke. Nah, setelah bercerai, uh, Nabi tahu itu. Padahal uh, Ummu Hani masih punya anak yang kecil-kecil, gitu kan? Dan wah, ini seorang perempuan ya janda dengan anak yang banyak itu harus memiliki seorang pelindung, seorang suami. Akhirnya Rasulullah pun mengajukan diri ya melamar Ummu Hani untuk menjadi istrinya.
Ini untuk yang kedua kalinya ya. Nabi Muhammad ditolak itu oleh Ummu Hani itu kan. Sambil berkata, wahai Rasulullah, saya ini tentu saja kalau engkau menjadi suami saya pasti akan mencintai engkau wahai Rasulullah dengan sepenuh hati. Nah, saya khawatir cinta saya kepada Anda itu ya tidak penuh lagi. Karena saya harus mencintai anak-anak saya, harus memberikan perhatian juga kepada anak-anak saya. Jadi dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa cinta juga, saya menolak pinangan panjenengan, wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah pun memuji ketegaran Ummu Hani ini. Ia berani menolak pinangan Rasulullah, pinangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Muhammad yang sekarang ini adalah Muhammad yang sudah berkuasa, ya, yang memiliki banyak harta. Walaupun harta itu kemudian tidak dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi dia memperhatikan para istri beliau ya, para istrinya mendapatkan jatah yang cukup pantas ya, sangat baik ya. Tapi itu ditolak oleh Ummu Hani, kan? Nah, kalau dulu Muhammad itu ditolak karena Muhammad yang dulu itu, yang masih muda itu, yang menolak, yang melamar Ummu Hani, adalah Muhammad yang masih miskin, anak yatim yang miskin. Sekarang tidak kan? Sekarang adalah Muhammad yang punya kedudukan dan seorang nabi yang dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Nah, tapi Ummu Hani itu tidak tidak lantas kemudian menerima begitu saja. Dan tidak lantas kemudian, loh, kamu berarti nggak mencintai Nabi itu. Mereka yang tidak mencintai Nabi berarti ya akan, oh tidak juga, ini masalah duniawi, ini masalah pernikahan itu kan. Ya boleh saja, boleh menerima, boleh menolak ya. Bukan berarti kalau menolak pinangan Nabi maka berarti kita tidak meneladani beliau atau tidak taat kepada beliau. Tidak, bukan. Ini lain masalah kayak gitu. Jadi jangan dicampur adukan ya. Oke, nanti kita bisa bisa eh, membandingkan ini dengan sikap dari Fatmawati. Fatmawati ibunda dari Megawati Soekarno Putri itu. Fatmawati saat masih berumur 15 tahun itu didatangi oleh Soekarno. Waktu itu Fatmawati sudah kenal dengan Soekarno dan Fatmawati masih aktif di Nasyaatul Aisyah waktu itu, ya, organisasi remaja putri Muhammadiyah. Nah, dan baru lulus sekolah Belanda. Itu Fatmawati sangat hormat kepada Soekarno sebagai seorang pemimpin bangsa yang sedang diasingkan ke Bengkulu. Nah, tiba-tiba Bung Karno kok mengatakan kepada Fatmawati bahwa dia itu ingin menikahi Fatmawati. Kaget Fatmawati itu. Fatmawati walaupun sangat, ya tentu saja Soekarno itu sangat mempesona ya, pidatonya luar biasa, tampan, ya, cerdas, fasih berbahasa Inggris, berbahasa Belanda. Ya. Nah, tapi Fatmawati tidak langsung menerima karena pada waktu itu dia tahu, Fatmawati tahu Soekarno itu sudah punya istri, Ibu Inggit gitu kan. Tidak mau dia itu di madu. Nah, akhirnya setelah 2 tahun kemudian ya, 2 tahun atau 3 tahun, Soekarno datang dan menyatakan bahwa dia itu sudah bercerai dengan Ibu Unggit. Maka dia pun akhirnya menikahi Fatmawati. Sekalipun demikian, Fatmawati juga tidak merasa apa ya. Setelah lama dia merasa bersalah juga kepada Ibu Inggit gitu kan. Sehingga akhirnya ketika dua-duanya itu sama-sama sudah menjadi janda dari Soekarno, itu Fatmawati tidak mendatangi Ibu Inggit ya, minta maaf gitu kan, bahwa dia itu katakanlah dia itu sudah mengambil suaminya gitu. Dan Ibu Inggit itu memaafkannya ya. Dan ya apa yang dialami oleh Ibu Inggit itu dialami juga oleh Fatmawati ya. Kemudian datang perempuan lain yang bernama Hartini itu kan, yang mengambil
Soekarno dari Fatmawati. Fatmawati pun minta bercerai, gitu kan? Tidak silau. Waktu itu Soekarno sedang hebat-hebatnya, sedang menjadi wah, baru saja menyelenggarakan wah, Asia Afrika ya, wah sedang hebat lah. Tapi Fatmawati tidak, dia tidak mau dimadu. Oke, oke. Nah ini ada hadisnya ya. Khotobani Rasulullah, Rasulullah meminangku gitu kan. Fakultu Mabi angka robatun ya Rasulullah. Saya ya tentu saya sangat mencintai Anda wahai Rasulullah. Lakin la uhibbu an atazawaj wa bani as-sighar. Tapi saya tidak berani lah, tidak tidak suka kalau saya harus menikah sementara anak-anakku masih sangat kecil, gitu kan? Ya, tadi sebagaimana yang saya katakan ya. Dia tidak ingin cinta perhatiannya kepada anak-anaknya itu berkurang karena kehadiran Rasulullah yang harus dia cintai juga. Oke. Nah, Ummu Hani juga meriwayatkan hadis ya tentang sholat duha. Nah, di sini disebutkan ya bahwa uh, dhahabtu ila Rasulullah an Ummi Hani ya. Dhahabtu ila Rasulullah, saya datang kepada Rasulullah, berkunjung kepada Rasulullah di hari di hari Fathu Mekah, wajatuhu yaltasil. Ya, saat itu saya datang Rasulullah sedang mandi ya. Dan Fatimah itu memasang tirai ya, tirai pembatas di kamar mandi Rasulullah itu kan. Uh, Kemudian Rasulullah bertanya, oh siapa yang datang? Kemudian Ummu Hani berkata, saya Ummu Hani wahai Rasulullah. Oh ya, kemudian Rasul berkata, marhaban. Nah, selamat datang wahai Ummu Hani. Ya, setelah itu kemudian Rasulullah sholat ya, sholat 8 rakaat, sholat waktu duha. Nah, jadi sejak saat itulah maka kemudian kita umat Islam itu mengikuti teladan Rasulullah bahwa ya, kalau sholat duha itu ya, sampai 8 rakaat. Nah, 2 rakaat juga sudah sangat bagus ya. Kalau kita ini setiap hari melaksanakan sholat duha ya. Tidak perlu 8 rakaat lah. 2 rakaat juga sudah sangat bagus gitu kan. Eh, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat juga tidak apa-apa. Oke, saya kira itu ya. Yes, terima kasih ya. Ini sedikit ya kita pengenalan kepada Ibunda Ummu Hani. Itu. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Barangkali ada pertanyaan, Mbak. Silakan. Banyak atas penjelasannya, Ustadz Abduh. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Bagi hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar atau bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, baik. Ya, di sini kita lihat ya, Ummu Hani eh, adalah seorang perempuan yang sangat cerdas dan tentu saja kapasitas dia, kedekatan dia dengan Rasulullah itu beliau manfaatkan untuk menyampaikan tentang sunnah beliau, tentang hadis-hadis, tentang apa yang pernah diucapkan ataupun dilakukan oleh beliau. Jadi setelah Rasulullah meninggal, kemudian Alhamdulillah ini kebetulan ya, Ummu Hani memiliki usia yang sangat panjang ya, hampir 100 tahun ya. Jadi beliau 40 tahun kemudian masih hidup ya setelah Rasulullah meninggal. Orang-orang dari berbagai penjuru itu berdatangan kepada beliau, kepada Ummu Hani, bertanya tentang apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah. Nah, dari situlah maka kemudian ada sekitar 60 ya, 60 hadis ya yang berasal dari Ummu Hani. Orang-orang berdatangan bertanya, kemudian Ummu Hani menyampaikan, ini loh Rasulullah dulu ketika Isra Mi'raj begini, ketika sholat duha begini, dan dari situlah maka kemudian kita bisa mengetahui tentang praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah
perbuatan Rasulullah itu adalah merupakan terjemahan dari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu the living Quran, itu adalah di Sirah Nabawiyah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesungguhnya adalah Quran yang hidup, ya, Quran yang berjalan. Uh, the Quran in action. Nah, itu kan the Quran in action ya kehidupan Rasulullah itu sendiri. Dan disinilah pentingnya kita ini mempelajari Sirah Nabawiyah. Oke, saya kira itu saja Mbak Nadia. Kalau memang tidak ada ya kebetulan kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma afri alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan menjadikan kita semakin meneladani Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Seruang. Jazakumullah khairan kasiron atas penjelasan Ustadz Abdul Hisham dan kehadiran seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Wah, ini ada Ustadz Suhaimin. Oh, biasanya bertanya nih Ustadz Suhaimin.